Saya dan sekarang istri berangkat dari masa-masa muda kita mencoba cari usaha-usaha sampingan, Mas. Dengan keterbatasan yang kami punya ya mungkin usaha yang bisa kita buka adalah usaha F&B, di mana usaha F&B ini kita tahu bahwa dunia makanan adalah kebutuhan primer manusia ya, Mas ya. Saya dengan David Sutanto selaku pendiri Nasi Kulit Majudes ini. Terakhir kita coba sempat jualan makanan ringan atau pisang goreng pada saat itu. Ternyata kami rasa bahwa makanan ringan ini kurang menjadi pilihan banyak orang. Dari situ kita coba untuk jualan makanan berat. Nah, kita pikir-pikir makanan apa yang mau kita jual adalah makanan yang mungkin semua orang suka, di mana konotasinya lebih ke pedas. Siapa sih orang Indonesia mana yang nggak suka pedas? Dan kita kombinasikan dengan makanan ringan yang mudah diterima semua orang, yaitu kulit goreng crispy. Kayak yang namanya Judes identik dengan pedas, di mana mungkin pedas omongannya. Nah, tetapi berjalannya waktu berpikir nama Majudes ini bisa dibilang sebuah manifestasi doa, di mana ketika saya coba sampaikan berkali-kali ada kata maju. Jadi ya walaupun konotasinya Judes, tetapi harapannya usaha ini bisa selalu maju. Pada saat itu kita kepikiran bahwa kulit ayam crispy ini itu bisa jadi salah satu makanan yang memang semua orang suka, semua kalangan suka. Dan kita kombinasikan dengan makanan khas Nusantara. Jadi prinsip kami merasa bahwa kemanapun kita pergi, disitulah kita selalu mencari makanan Indonesia. Kayaknya enak banget nih kalau misalkan makan kulit crispy dibarengin sama empal goreng, sama cumi asin, sama ayam goreng. Itu tuh kayaknya jauh lebih nikmat dan lebih lengkap rasanya hidangan-hidangan itu. Jadi Nasi Kulit Majudes menggabungkan kulit crispy dengan makanan-makanan yang memang dicintai sama orang Indonesia. Sampai hari ini Nasi Kulit Majudes sudah ada 23 cabang, tersebar di Jakarta, Depok, Bekasi, Tangerang, dan Semarang. Dengan total 23 cabang ini, kita sekarang kurang lebih ada sekitar 80-100 pegawai, Mas, yang mungkin membantu kami sampai detik ini Nasi Kulit Majudes bisa berjalan. Titik terendahnya itu awal mula kita mulai Nasi Kulit Majudes. Jadi itu David tuh masih kerja sebetulnya dulu. Jadi itu pagi-pagi ini dia harus ke pasar, terus anterin ke rumah saya masak, nanti dia berangkat kerja. Itu dilakuin setiap hari. Jadi itu kayak ya mungkin lebih ke capek sih ya, capek banget. Terus nanti pulang kerja juga masih bantu saya packing segala macam. Nah kan makin lama-lama udah jalan tuh kita punya tim lagi nih untuk yang masak, terus untuk yang bagian packing juga kita ada lagi. Jadi itu kebantu banget sih gitu. Jadi semakin berkembangnya usaha juga kita juga kembangin tim-tim kita nih gitu. Kami berangkat di sini sebetulnya dengan keterbatasan modal. Jadi karena kami masih muda pada saat itu, dari Oktober 2019 hingga Desember 2019 kita beranikan buka 3 outlet sekaligus, Mas. Bisa dibilang titik terendah yang kami terima pada saat bulan Maret 2020, di mana pada saat itu COVID melanda. Dari total 3 atau 4 outlet yang kami punya, itu mayoritas mengandalkan customer dine-in, di mana bulan Maret 2020 COVID dan kita harus menutup beberapa gerai kami. Orang-orang kan juga takut ya pesan makanan dari luar atau misalkan keluar rumah. Jadi kita tutup, tapi tetap kita harus jaga pegawai kita nih, istilahnya kesian juga kan lagi masa COVID kalau kita berhentikan. Bisa dibilang turning point kami memang kita pada bulan April mulai berjualan pada saat itu. Dan ternyata diakibatkan oleh COVID, maka kita nggak menyangka pada saat semua orang ada di rumah, penjualan online kami cukup meningkat pesat. Setelah kita dihajar COVID, kami kepikiran untuk melakukan ekspansi dalam dunia Nasi Kulit Majudes ini. Namun karena keterbatasan modal yang kami punya, kebetulan ada kenalan mengenalkan saya pada kawan-kawan di Bank BSI, Mas, untuk mencoba mengajukan pinjaman di Bank BSI. Ternyata berjalannya waktu, pinjaman kami disetujuin. Dan dari situ sedikit dana yang kami terima sangat membantu kami dalam melakukan ekspansi bisnis kami, Mas.
Mungkin prinsip yang kita pegang sih tetap berpegang teguh dengan keaslian kita ya Mas ya, nilai-nilai kita dari awal itu kita pegang teguh dan saling menjaga hubungan dengan tim itu sendiri supaya tim ini bisa benar-benar solid. Maka dengan manajemen yang kuat, sebuah bisnis bisa berjalan dengan baik. Kalau dari saya untuk penyemangat teman-teman untuk lebih setia akan perkara-perkara kecil. Jadi nggak masalah kita buat usaha dari nol, kita buat usaha nggak kelihatan keren atau seperti apa, tetapi setidaknya kita melangkah sedikit demi sedikit. Terima kasih banyak Bank BSI, berkat Bank BSI, Nasi Kulit Majudes bisa sampai kayak sekarang. Kami ucapkan terima kasih kepada Bank BSI atas bantuannya selama ini, karena tanpa Bank BSI mungkin kami, Nasi Kulit Majudes, belum tentu bisa seperti sekarang. Terima kasih banyak.